apa? Rumah-rumahan. Apa yang terjadi kalau salah satu potongan ini hilang secara tiba-tiba? Wah, bangunannya hancur Miss Mary, berantakan. Betul, kalau bangunan ini adalah hidup kamu dan potongan ini adalah orang yang kamu cintai, maka ketika kamu kehilangan orang yang kamu cintai, dunia seperti runtuh, hancur berantakan. Dan kita merasa gak tahu harus mulai dari mana lagi. Sesuatu yang sudah kita bangun dengan susah payah, tiba-tiba musnah begitu aja. Ya, tapi walaupun itu tidak mudah, tapi ketika itu terjadi, kita harus siap untuk melepaskannya dengan ikhlas. Seperti melepas satu-satu potongan bangunan yang memang sudah kita rakit ini. Awalnya mungkin kamu merasa hampa dan kehilangan arah, tapi bagaimanapun juga kehidupan terus berjalan dan memang akan perlu waktu untuk memulai kembali. Tapi sama seperti merakit bangunan ini, ya, kita dapat kembali membangun hidup kita dan menciptakan kisah yang baru. Kehilangan memang adalah sebuah pengalaman yang menyakitkan, tapi kita dapat belajar dan juga bertumbuh dari pengalaman itu. Kita mungkin gak akan pernah bisa benar-benar melupakan rasa kehilangan itu, tapi kita dapat memilih untuk menggunakan kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Jadi artinya, jangan takut untuk merakit ulang hidupmu. Karena pada akhirnya hidup adalah tentang merakit setiap potongan-potongan yang berbeda menjadi sebuah karya yang indah dan juga berarti. Walaupun dalam perjalanannya kadang kita harus melepaskan dan merelakan yang memang sudah pergi. Oke? Ini apa? Gelas isi air. Ini apa? Tanah. Kalau gelas ini ibaratnya adalah anak kita dan air ini adalah cinta, maka dia terlahir karena cinta dan dia terlahir dengan cinta. Tapi namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Ketika anak nggak mau nurut, melawan, membangkang, berkata kasar, emosi yang berlebihan, waduh kadang kita sebagai orang tua ngerasa, duh kok anak saya jadi gitu ya, kurang ajar sekali. Ya, bagikan kotoran-kotoran yang mengeruhkan air ini. Rasanya ingin banget mengambil kotoran itu dan menghilangkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kritikan, ceramah mulai dilakukan. Semua demi kebaikan anak. Niatnya sih baik, tapi kadang kalau caranya salah, bukannya memperbaiki, bisa malah-malah dia yang jauh dari kita. Satu cara yang tidak akan pernah dengan salah, sirami dengan cinta. Ya, seorang anak bukan hanya tahu bahwa dia dicintai, tapi dia juga harus mendengar dan merasa dicintai. Kamu berharga, kamu baik, kamu mampu, kamu punya talenta, kamu selalu dicintai, kamu selalu dikasihi apapun keadaannya. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, maka dengan sendirinya kotoran-kotoran itu akan meluap dan gelas tersebut akan jernih kembali. Karena terisi oleh cinta. Jadi artinya, penuhi hidupmu dengan cinta kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dan kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan keburukan. Oke? Ini apa? Korek api. Betul, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau batang korek api ini adalah kamu, nah ketika ada gesekan, maka akan ada api yang tercipta. Kadang api ini gak disadari dan akhirnya perlahan-lahan menggerogoti kamu dan menghabiskan kamu. Burnout istilahnya. Rasa lelah dan kekhawatiran yang berlebihan, gampang emosian, menarik diri dari tanggung jawab, bahkan juga mengisolasi diri dari orang-orang sekitar. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum itu melukaimu lebih lagi, sadari. Berhenti sejenak, nafas. Ya, buat saya, langkah pertama untuk mengatasi burnout adalah dengan breathe in. Ketenangan akan membantu saya untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi artinya, jika kamu mengalami ciri-ciri seperti yang saya jabarkan tadi, mungkin itu tanda-tanda kamu mengalami burnout. Sadari sebelum terlambat. Berhenti sejenak, tarik nafas yang dalam, tenang. Bicarakan dengan orang yang bisa kamu percaya dan bisa membantumu. Ubah ekspektasi menjadi apresiasi. Syukuri semua yang hidup sudah berikan dan percayakan ke kamu sampai hari ini. Dan tentunya jangan lupa sadari nafas itu dan ingat kembali kepada dia yang sampai detik ini memberi nafasmu.
Dia aja gak nyerah kok sama kamu. Masa kamu nyerah terhadap diri kamu sendiri? Oke? Ini apa? Botol isi air. Betul, tapi airnya belum penuh ya. Kalau ini apa? Paku. Kalau botol ini ibaratnya kamu dan paku ini adalah omongan-omongan orang yang begitu tajam. Orang-orang yang merendahkan kamu, orang-orang yang membanding-bandingkan kamu, orang yang suka mengkritik kamu, orang yang suka menyalahkan kamu. Wah, menjatuhkan harga diri kamu, pokoknya semua yang jahat-jahat deh. Dan ketika kamu membiarkan itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, mungkin dari luar kelihatannya biasa-biasa aja tuh. Tapi ketika kamu mulai mencoba untuk mengisi dirimu dan memenuhi potensi dirimu, ini akan terjadi. Kamu akan merasa bahwa energi kamu akan terus terkuras. Gampang banget baperan, gampang banget stres, dan seringkali ngerasa hampa. Kalau itu yang terjadi, maka segera yang harus kamu lakukan adalah belajar untuk menutup dirimu dari suara-suara negatif yang berisik itu. Jadi artinya, kamu gak akan pernah bisa memenuhi potensi diri kamu kalau kamu membiarkan suara negatif yang berisik itu masuk ke telinga dan hatimu. Belajarlah untuk menutup diri dari hal-hal yang memberi pengaruh negatif. Dan fokuslah untuk mengisi dirimu dengan hal-hal positif. Oke? Ini apa? Keranjang kosong. Ini apa? Kertas-kertas sampah. Betul. Nah, sekarang bayangkan keranjang ini adalah kamu dan kertas-kertas ini adalah pengalaman-pengalaman, kenangan buruk yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Seiring dengan berjalannya waktu, kamu mungkin akan merasa bahwa kenangan-kenangan itu begitu membebani kamu, mengganggu hati kamu, pikiran kamu, dan memenuhi hidup kamu. Bahkan kamu merasa sesak, nggak ada lagi ruang untuk kamu bisa bebas dan bahagia. Kalau itu yang sekarang terjadi, dengarkan pesan ini baik-baik. Semua pengalaman itu nggak boleh hanya dibiarkan dan dipendam, tapi harus diolah dengan baik. Ketika kamu siap, izinkanlah dirimu untuk memproses pengalaman itu satu persatu. Lupakan deritanya, ambil hikmahnya, terima yang tidak bisa dirubah, berdamai. Sehingga kita bisa melipat dengan rapi kenangan itu dan menyimpannya di dasar. Dan akhirnya kamu sadar, lihat, ternyata masih banyak sekali ruang untuk kamu bisa bahagia dan bertumbuh. Jadi artinya, jangan biarkan hidupmu dipenuhi dengan penyesalan masa lalu. Tapi berikan ruang dan izinkan dirimu untuk bertumbuh dan mensyukuri hari ini. Kamu layak untuk bahagia, kamu layak untuk menjalani hidup yang indah dan bermakna. Oke? Ini apa? Botol kosong. Sekarang apa yang akan terjadi kalau botol ini saya pukul, saya remas-remas, dan saya tekan-tekan? Hancur, Miss Mary. Sekarang ini apa? Botol, tapi ada isinya. Apa yang terjadi kalau saya melakukan hal yang sama? Wah, botolnya nggak bisa hancur, Miss Mary. Iya, botol ini tidak hancur karena di dalamnya ada isinya. Jadi artinya, di hidup ini akan selalu ada banyak pukulan, rintangan, tekanan. Tapi kalau kamu mengisi diri kamu dengan iman, harapan, dan kasih, maka sekeras apapun hidup yang harus kamu lalui, itu tidak akan pernah membuatmu hancur. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.